Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang matriks transformasi. Di sini ada judulnya adalah matriks transformasi karena pada bab transformasi ini kita masih menggunakan konsepnya matriks. Oke, yang kemarin sudah kalian pelajari. Berikutnya, transformasi itu apa gitu ya? Perlu diketahui lebih dahulu bahwa transformasi itu adalah kalau diilustrasikan seperti bola yang ditendang dari satu orang ke orang yang lain. Jadi bolanya berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Itulah transformasi, yaitu perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, transformasi geometri tentunya di sini yang berhubungan dengan matematika, yaitu perpindahan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Objek yang dimaksud di sini bisa berupa titik yang paling sederhana, bisa berupa garis, bisa berupa kurva, bisa berupa bidang datar. Kemudian apa yang terjadi ketika suatu benda tadi ditransformasikan? Maka perubahan atau perubahan yang terjadi yang pertama tentunya adalah letak, karena dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka letaknya akan berubah, kemungkinan juga arahnya berubah, kemungkinan juga ukurannya berubah. Nah, jenis-jenis transformasi di sini ada 4 yang nanti akan kalian pelajari, yaitu yang pertama adalah translasi atau pergeseran, artinya benda tadi akan berpindah tempat dengan cara bergeser. Kemudian yang kedua adalah refleksi pencerminan. Kemudian yang ketiga adalah rotasi berputar, jadi pindahnya secara berputar. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi, peregangan. Baik, yang pertama kita akan pelajari dulu yaitu translasi, perpindahan benda dengan cara bergeser. Nah, untuk memahami materi ini, maka kita pakai dulu bendanya sebuah titik karena yang paling mudah dipahami. Nah, pergeseran benda ini berdasarkan sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita bergesernya bisa ke kanan, ke kiri berdasarkan sumbu X, ke atas ke bawah berdasarkan sumbu Y. Sedangkan bayangan atau benda setelah digeser itu namanya bayangan. Bayangan dari titik P itu dinotasikan dengan P aksen yang koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Ini adalah bayangan dari P yang koordinatnya X, Y. Baik, kita lihat untuk titik P yang koordinatnya X, Y ini. Nah, panjangnya ini X, kemudian tingginya Y. Kita akan geser ke tempat yang baru yang namanya bayangan. Bayangan dari P. Dengan dinotasikan P aksen yang koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, titik P yang pindah ke tempat yang baru ini bergesernya tentunya sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Jadi dari titik P, asal titik P ini kita geser ke kanan dulu karena sepanjang sumbu X, searah sumbu X. Ya. Dari titik P bergeser ke kanan sejauh A, kemudian lanjut sepanjang sumbu Y atau sejajar sumbu Y sepanjang B. Jadi di sini dinamakan translasi sepanjang AB ya. Jadi A sejajar sumbu X dan B sejajar sumbu Y.
Apabila pergeserannya itu ke kiri, maka menjadi min A. Dan kalau ke bawah, itu min B. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Demikian juga sepanjang sumbu Y, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, kita lanjut. Jadi kalau di sini hasil dari pergeseran tadi itu namanya bayangan dari titik P, dinotasikan dengan P aksen, dengan koordinatnya X aksen dan Y aksen. Nah, sekarang X aksen itu panjangnya berapa? Nah, X aksen itu panjangnya tentunya sepanjang X, tadi yang ini adalah X, ditambah A. Demikian juga Y aksen itu sepanjang Y ditambah B. Sehingga bisa dikatakan bahwa X aksen itu sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk matriks karena tadi judulnya matriks transformasi gitu ya. Karena kita sudah mempelajari matriks, maka dari apa yang kita peroleh tadi, X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B bisa ditulis dalam bentuk matriks, kesamaan matriks. Ya, ruas kirinya X aksen Y aksen, ruas kanannya X ditambah A, Y ditambah B. Sekarang contoh. Nah, ini ada garis AB di mana koordinat titik A-nya adalah 1,5 dan koordinat B-nya adalah 3,2, ditransaksikan dua satuan searah sumbu X. Nah, berarti ini titik A dan B ini digeser ke kanan sepanjang dua satuan. Kemudian digeser ke atas sepanjang 3 satuan. Jadi kalau tadi titik A ya, ini dulu X aksen, berarti karena ini tadi translasi, maka X aksen sama dengan X ditambah 2, Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Ya, jadi A-nya tadi 2, B-nya 3. Atau bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Sehingga titik A yang koordinatnya 1,5, maka A aksen koordinatnya menjadi 1 ditambah 2 karena X-nya 1, Y-nya 5, maka 5 ditambah 3. Sehingga koordinat dari A aksen adalah 3,8. Demikian juga untuk yang B. Ya. Jadi ini A aksen, B aksen ini bayangan dari titik A dan titik B. Nah, contoh yang kedua, kalau tadi yang ditranslasikan adalah titik, yang kedua ini yang ditranslasikan adalah garis. Nah, karena tadi bendanya bisa berupa titik, bisa berupa garis atau kurva, ya, bisa berupa bidang datar. Nah, di sini 4X ditambah 5Y sama dengan 11 ini ditranslasikan sejauh 3-2. Nah, karena ditranslasikan 3-2, maka X aksennya itu sama dengan X ditambah 3. Y aksennya sama dengan Y dikurangi 2. Nah, karena di soal ini adalah X dan Y, maka dari persamaan ini kalian rubah dulu ke bentuk X dan Y. Nah, dari sini maka X sama dengan X aksen dikurangi 3, 3-nya pindah. Kemudian Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Nah, setelah menjadi X dan Y, maka langkah berikutnya tinggal mensubstitusi ke sini, ke persamaan. X-nya diganti X aksen min 3, Y-nya diganti Y aksen plus 2, tetapi ketika kalian mensubstitusi ke persamaan, aksennya tidak perlu ditulis lagi.
Nah, jadi ketika mensubstitusi, aksennya tidak perlu ditulis lagi, sehingga hasil terakhir yaitu 4x ditambah 5y sama dengan 13 adalah bayangan dari persamaan 4x ditambah 5y sama dengan 11 jika ditranslasikan sejauh 3-2. Nah, jadi kalau berupa garis atau kurva, maka tentukan dulu X sama Y-nya dalam Excel. Kemudian itu translasi, tinggal menambahkan X ya, ditambah dengan pergeserannya berapa, kemudian Y juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini pencerminan, dan di sini ada 8 cermin ya. Ada 8 cermin, diantaranya adalah sumbu X cerminnya, sumbu Y, titik pusat 0,0, Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan A, Y sama dengan A, dan Y sama dengan AX. Ini adalah cerminnya. Kita masih menggunakan koordinat kartesius ya. Jadi yang pertama sumbu X. Sumbu X ini nanti akan menjadi cerminnya, sehingga kalau titik P yang koordinatnya X, Y ini dicerminkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, maka kita tarik garis dari P tegak lurus terhadap X. Nah, tegak lurus, kemudian lanjut sampai di bayangannya, ya karena ini cerminnya sumbu X, dan sesuai dengan sifat pencerminan maka jarak P ke cermin di sini adalah sumbu X, panjangnya sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, bayangannya di sini P aksen, ini aksen sama dengan X, min Y. X, min Y karena X-nya sama panjangnya, sedang Y-nya itu di bawah sumbu X. Sehingga koordinat dari P aksen adalah X, min Y. Nah, bisa ditulis seperti ini, jadi Px, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, maka X aksen Y aksen itu matriksnya 1, 0, 0, min 1, XY. Loh, kok bisa 1, 0, 0, min 1? Ya, karena seperti pada perkalian matriks, yaitu perkalian antara baris dengan kolom, maka ketika ini kalian kalikan, maka hasilnya 1 kali X ditambah 0 kali Y. Ya, 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Sehingga X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Nah, ini namanya matriks refleksi terhadap sumbu X. Ini harus diingat-ingat. Karena nanti bisa digunakan untuk mengerjakan transformasi, di mana transformasinya bisa lebih dari satu. Yaitu komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu transformasi lebih dari satu kali. Misalnya yang pertama ditranslasikan, yang kedua direfleksikan, yang ketiga dirotasikan. Nah, itu lebih mudah kalau kalian kerjakan dengan menggunakan matriks. Nah, ketika P tadi koordinatnya 4,3, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah, kita lihat tadi P aksennya X, min Y, berarti hasilnya adalah 4, min 3. Ya, 4, min 3. Ya, bagaimana kalau yang refleksikan adalah kurva seperti ini? Maka caranya sama dengan tadi pada saat
translasi, kita akan mencari X dan Y-nya dulu. Dari X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Ya. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Dari situ kita akan dapat atau peroleh X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Kemudian disubstitusi ke persamaannya. X-nya diganti dengan X aksen, Y-nya diganti dengan min Y aksen. Tetapi ketika kalian mensubstitusi, maka aksennya tidak perlu ditulis. Jadi seperti ini. Ya, kemudian karena ini min Y kita positifkan dengan cara dikalikan min 1, maka menjadi Y sama dengan min 5X kuadrat plus 2X min 11. Nah, ini adalah hasil bayangan hasil refleksi terhadap sumbu X. Ini adalah ini. Kemudian jika yang kedua ini cerminnya adalah sumbu Y. Ya. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y, tentunya caranya sama. P ini cerminnya sumbu Y, berarti tarik garis ke kiri. Nah, gitu. Maka bayangannya adalah P aksen, ya. Koordinatnya adalah X-nya tetap, ya, X aksen sama dengan X aksen sama dengan X aksen sama dengan min X, X aksen sama dengan min X, dan Y aksen sama dengan Y, Y-nya tetap. Ya, kalau yang terhadap sumbu sumbu Y itu X-nya menjadi min karena ke kiri, sedangkan Y-nya tetap. Sehingga kalau seperti tadi kita tulis, ya, matriksnya itu matriks refleksi terhadap sumbu Y adalah min 1001. Nah, sebagai contoh, titik P yang 4,3 tadi, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min 43. Y-nya tetap. Kalau garis yang direfleksikan, kita cari X-nya dulu, ya. Karena tadi X aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min X aksen. Ya. Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Nah, kemudian disubstitusi ke garis. Nah, itu ya. Di aksennya tidak perlu ditulis pada saat mensubstitusi. Sehingga hasilnya Y sama dengan min 3X plus 2. Berikutnya adalah refleksi terhadap titik pusat, yaitu titik 0,0. Nah, kalau titik P, X, Y kita refleksikan terhadap 0,0, ini tarik garis sampai melewati 0,0. Nah, seperti itu. Dan koordinat dari P aksen adalah min X, min Y. Min X, min Y. Sedangkan matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Jika ada soal titik P 4,3, maka bayangannya min 4, min 3. Nah, kalau garis bagaimana, atau kurva? Sama seperti tadi, jika X aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min X aksen, ya. Atau Y aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min Y aksen. Kemudian hasil ini disubstitusi ke
persamaan. Jadi X-nya diganti min X, Y-nya diganti min Y. Dan sekali lagi aksennya tidak perlu ditulis. Jadi 2 kali min X dikurangi min Y sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah min 2X ditambah Y sama dengan 4. Atau kalau ini dipositifkan, X-nya dikalikan min 1, maka hasilnya 2X min Y sama dengan min 4. Berikutnya, terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis yang putus-putus ini adalah Y sama dengan X, sehingga P yang di koordinatnya X, Y ini ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya ada di sebelah sini ya, yang koordinatnya Y, X. Koordinatnya Y, X. Ini matriksnya 0, 1, 1, 0. Sehingga kalau titik P ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 3,4 tinggal balik. Karena di sini Y, X. Nah, kalau ini persamaan lingkaran ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini yang direfleksikan adalah lingkaran ya. Sama dengan tadi kita akan cari X dan Y-nya ya. Karena X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X ya, maka X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen. Ini yang kita substitusi ke persamaan tersebut. X-nya diganti Y, Y-nya diganti X. Dan ini aksennya nggak perlu ditulis sebetulnya tadinya. Oke, yang berikutnya Y sama dengan min X, yang garis merah itu. Kalau tadi Y sama dengan X aksennya sama dengan Y aksennya sama dengan X, ditukar. Nah, sekarang bagaimana kalau terhadap Y sama dengan min X? Ya. Nah, ini bayangannya adalah min Y, min X. Kalau Y sama dengan min X, maka X aksennya sama dengan min Y aksennya sama dengan min X. Jadi kalau titik 4,3, maka bayangannya adalah min 3, min 4. Nah, bagaimana kalau lingkaran? Sama seperti tadi, ini lingkaran ya. Lingkaran yang pusatnya 5, min 1. Kalau yang tadi pusat 0,0. Nah, untuk menjawab ini, maka kalian harus cari dulu X sama dengan dan Y sama dengan seperti tadi. Dari X aksen sama dengan min Y, dan Y aksen sama dengan min X. Ini adalah bayangan jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, dari sini kalian dapatkan X sama dengan min Y dan Y sama dengan min X. Nah, kemudian ini disubstitusi ke persamaannya. X-nya diganti min Y, Y-nya diganti min X. Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bayangannya. Kalau kita lihat, lingkaran sebelum direfleksi itu pusatnya di 5, min 1. Nah, hasil refleksinya di 1, min 5. Jadi tempatnya berpindah tapi ukurannya tetap. Ukuran lingkarannya tetap, bentuknya tetap. Kemudian untuk Y sama X sama dengan M, ini garis hijau ini. Garis hijau ini garis X sama dengan M, yaitu garis yang tegak sejajar dengan sumbu Y.
Jadi X sama dengan M di sini nih ya. Nah, ini cerminnya. Kalau P-nya di X, Y ini, maka bayangannya di sini ya. Bayangannya di sini. Ini X, ini P-nya, ini P aksennya. Kemudian panjangnya dari sumbu Y ke P itu adalah X ya. Panjangnya dari sumbu Y ke P aksen itu sama dengan X ditambah M min X ditambah M min X ya. Jadi segini nih panjangnya M min X karena dari sumbu Y ke garis hijau itu M ya, kemudian yang dari sini ke sini itu X, sehingga yang merah ini M min X. Nah, ini panjangnya sama, ini juga M min X, sehingga panjang X aksennya dari sumbu Y sampai sini itu X ditambah M min X ditambah M min X. Itu sama dengan X ditambah 2 kali M min X. Itu sama dengan 2M min X. Ya, ini X kalau dikalikan ditambah 2M dikurangi min 2 min X. Dikurangi 2X. Nah, X min 2X itu min X. Nah, sedangkan Y-nya tetap ya, karena ini tingginya tetap. Tingginya ini sama tingginya ini tetap. Maka Y aksen sama dengan Y. Yang berubah X-nya ya. X-nya menjadi 2M min X. M itu letak dari cerminnya, yaitu di X sama dengan M. Ya, jadi koordinatnya 2M min X, Y. Sekarang kita lihat di berikutnya adalah untuk Y. Y sama dengan K ya. Sama dengan tadi, Y sama dengan K itu, kalau Y itu berarti yang sejajar sumbu X. Jadi kalau P-nya di sini, maka bayangannya di atasnya. Y sama dengan K. Nah, ini yang berubah Y-nya, karena X-nya tetap. Ya, X-nya tetap. Sehingga X aksen sama dengan X, dan Y aksennya itu yang berubah. Kalau tadi X aksennya 2M min X, maka kalau terhadap Y sama dengan K, Y aksennya adalah 2K min Y. Sehingga koordinatnya adalah X, 2K min Y. Ya. Kita lihat contoh. Nah, di sini garis titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Jadi M-nya 5 ya. Sehingga diperoleh ini bayangannya. Jadi bayangannya diketahui, koordinat A-nya yang belum. Nah, itu kita masukkan saja ke sini ya, karena tadi X aksen sama dengan 2M min X. X aksennya 2, M-nya 5, min X. Nah, sehingga diperoleh X-nya 8. Jadi, koordinat titik A itu 8,11 karena Y aksennya tetap. Nah, ketika 8,11 ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Ya, Y-nya menjadi 2 kali min 1 min 11. 2 kali K min Y itu ya. 2 kali min 1 min 11 atau min 2 min 11 jadi min 13. Dan koordinatnya 8, min 13 karena X-nya tetap. Itu ya. Baik.
pembelajaran hari ini adalah tentang translasi, yaitu pergeseran. Tinggal mencari X aksen sama dengan X ditambah A jika digeser sejauh A terhadap sumbu X, dan Y sama dengan Y aksen sama dengan Y ditambah B kalau digeser sejauh sumbu Y. Sedangkan refleksi itu ada beberapa cermin, diantaranya sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Bisa kalian pahami ya. Jadi ada yang berubah X-nya, ada yang berubah Y-nya, atau berubah dua-duanya. Saya kira itu pelajaran hari ini kalian pahami lewat soal yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.